Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Teguh History. Apa kabar teman-teman semuanya? Yang jelas dalam keadaan sehat ya. Mari kita simak informasi sebagai berikut. Menpan RB dan DPR sepakati prinsip dasar penanganan tenaga honorer. Berikut poinnya. Baik, kembali lagi di channel Teguh History. Pada kesempatan kali ini kita akan memberikan informasi informasi terbaru seputar tenaga honorer. Informasi ini kami kutip dari laman website tribungayu.com. Informasinya yaitu Menpan RB dan DPR sepakati prinsip dasar penanganan tenaga honorer. Berikut poinnya, simak informasinya baik-baik. Tribungayu.com. Menteri Pendaya Aparatur Sipil Negara, Reformasi dan Birokrasi Menpan RB Abdullah Azwar Anas bersama Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR RI menyepakati prinsip dasar untuk penanganan tenaga honorer. Kesempatan tersebut perlu dilakukan untuk mencari solusi terbaik untuk penyelesaian para tenaga honorer atau tenaga non-aparatur sipil negara atau non-ASN. Mengingat nasib tenaga honorer yang berada di ujung tanduk di mana pemerintah berencana akan menghapus profesi tenaga non-ASN pada 28 November 2023 mendatang. Sesuai arahan Presiden Jokowi kepada Kemenpan RB untuk mencari jalan tengah terkait penyelesaian tenaga honorer, di mana solusi yang diharapkan yakni tidak merugikan kedua pihak bagi negara atau pemerintah dan juga tenaga honorer. Dalam rapat kerja yang dilakukan Menpan RB dan Komisi DPR RI beberapa waktu lalu yang dikutip pada Rabu 10 Mei 2023, terdapat beberapa prinsip dasar untuk penyelesaian permasalahan tenaga honorer. Prinsip dasar penanganan tenaga honorer tersebut disepakati berdasarkan berbagai masukan yang diberikan oleh anggota Komisi DPR RI, dengan harapan dapat mempertajam skema kebijakan penyelesaian tenaga honorer atau tenaga non-ASN yang saat ini tengah diusahakan nasibnya. Adapun prinsip dasar yang disepakati antara DPR dan Menpan RB, Anas menyebutkan penanganan tenaga non-ASN dilakukan dengan 4 prinsip berikut. Menghindari PHK massal, menghindari pembengkakan anggaran, tidak mengurangi pendapatan yang diterima tenaga non-ASN saat ini, serta sesuai dengan regulasi yang ada yaitu Undang-Undang ASN. Anas juga menegaskan bahwa pemerintah sangat serius untuk melakukan penataan sumber daya manusia, karena Anas menilai kontribusi tenaga non-ASN dalam pemerintahan sangat signifikan, sehingga dalam tindak lanjut penanganan tenaga honorer, dukungan semua pihak dalam penanganan tenaga non-ASN menjadi keniscayaan agar iklim birokrasi tetap baik. Faktualnya memang peran tenaga non-ASN ini cukup vital dalam menunjang berbagai fungsi pelayanan publik, sehingga pemerintah dengan masukan dari DPR, DPD, Asosiasi Pemda, dan stakeholder terkait terus menyiapkan skema yang win-win solution, imbuh Anas. Selain itu, Anas melaporkan proses pendataan non-ASN telah dilaksanakan sejak tahun 2022. Adapun instansi yang telah mengunggah surat pernyataan tanggung jawab mutlak atau SPTJM sebanyak 595 instansi, sehingga total non-ASN yang sudah dilengkapi SPTJM sebanyak 2.355.092 orang. Dalam menindaklanjuti hasil penataan non-ASN, Kementerian Pan-RB berkoordinasi dengan BPKP untuk melakukan audit data yang disampaikan pada sistem pendataan non-ASN PKN. Sementara itu, Ketua Komisi 2 DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tanjung mengatakan beberapa masukan untuk dilakukan Kemenpan RB, di mana Komisi 2 DPR RI meminta Kemenpan RB untuk segera menyelesaikan urusan terkait tenaga honorer sebelum tenggat kebijakan penghapusan tenaga honorer pada 28 November 2023. Di mana Komisi 2 DPR RI mendorong Kemenpan RB untuk segera melakukan koordinasi dengan 5 instansi yang menyampaikan SPTJM-nya masih dalam proses. Hal ini dilakukan agar hasil finalisasi pendataan
tenaga non-ASN rampung dan dapat digunakan sebagai data dasar dalam penyusunan roadmap penyelesaian tenaga non-ASN. DPR tegaskan nasib tenaga honorer. Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI sepakat untuk mencari solusi terbaik bagi masa depan tenaga honorer atau tenaga non-aparatur sipil negara atau non-ASN. Sebagai pemangku kebijakan penting, tentu DPR berperan dalam memberikan masukan terhadap keberlangsungan nasib para tenaga honorer. Di samping itu, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan RB yang juga tengah mencari solusi atau jalan tengah untuk penanganan penataan tenaga honorer atau tenaga non-ASN. Sesuai arahan Presiden Jokowi, nasib tenaga honorer harus diputuskan sebelum November 2023. Hal tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN yang diperkuat dengan Pasal 99 Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2018 tentang manajemen P3K bahwa pegawai non-ASN atau non-P3K masih dapat bekerja hingga 28 November 2023. Demikian informasi yang bisa kami share, semoga bermanfaat, tetap semangat. Terima kasih atas perhatiannya. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.